Oke, saya akan menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat tadi, di mana saya tadi membuat sebuah program tabel yang berisikan 5 data di sini. 1, 2, 3, 4, 5 dengan judul halaman. Selamat datang di halaman UTS Web Programming 1 kelas Web ICT 2A. Dan kepala halamannya itu berjudul UTS Web Programming 1 kelas Web ICT 2A. Dan juga di sini ada sebuah link, ya, link untuk style CSS-nya. CSS-nya ini yaitu eksternal, ya, kita panggil di sini. Ini untuk data-datanya di sini ada 5. Kemudian ada form. Ini juga sebuah form untuk input data mahasiswanya. Yang dimana form ini ketika sudah dikirim nanti akan diproses ke halaman PHP dengan metode post dengan unsubmit return kirim ini untuk kebutuhan JavaScript-nya. Ketika dikirim nanti akan munculkan sebuah validasi. Di sini dengan judul formulir input data mahasiswa dengan beberapa inputan dengan tipe yang berbeda. Untuk tipe pertama itu teks untuk nama lengkap di sini, nama lengkapnya. Kemudian ada input tipe email, itu untuk email. Kemudian tipe radio itu untuk jenis kelamin di sini. Kemudian ada select, seleksi dengan beberapa opsi. Itu untuk program studinya di sini. Ada 4 opsi di sini dengan value, normatif informasi, manajemen perawatan, dan juga ada label, input, tipe number untuk nomor telepon di sini. Jika di input teks dia tidak bisa. Dan juga ada button dengan tipe submit untuk mengirim sebuah formnya. Nah, di sini ada sebuah script atau bagian JavaScript, ya. Untuk alert ini adalah pop-up. Pop-up ketika user membuka sebuah halaman. Ketika membuka sebuah halaman akan memunculkan sebuah pop-up. Selamat datang di halaman TS Web Programming 1 kelas Capacity 2A, ya, yang ini, ya. Kemudian ada function kirim ini untuk validasi. Di mana validasinya itu adalah nama. Nama ini tidak boleh kosong. Ya. Kita mengambil sebuah elemen nama, value itu sebuah value elemennya, dan nantinya di sini kita fungsikan jika nama sama-sama dengan kosong atau nama tidak diisi akan memunculkan sebuah pop-up nama tidak boleh kosong dan tidak akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi kalau sudah diisi, dia akan munculkan sebuah pop-up. Terima kasih. Di sini nama ini adalah nama usernya. Data Anda telah dikirim dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Mungkin bisa dicoba langsung. Nah, di sini tidak bernama tidak boleh kosong di sini dan tidak akan dilanjutkan. Tapi jika diisi, di sini diisi, misalkan, nah, terima kasih, value data Anda telah dikirim dan akan ke proses selanjutnya. Sekarang kita ke style CSS. Style CSS yang digunakan di sini itu untuk body dengan color ini mungkin coklat, ya. Color itu untuk teksnya color. Untuk font family-nya ya Arial, Helvetica Sans Serif. Itu jenis teksnya. Kemudian margin 20 pixel auto. 20 pixel itu jarak elemen luar, dan auto itu untuk memposisikan elemennya di tengah. Dan ada heading 1, heading 2 dengan style text align center dengan posisi tengah di tengah halaman ini. Kemudian colornya light blue, biru muda, ya. Bisa kita lihat di sini, ya. Mungkin ini biru muda.
dengan posisi di tengah, ya, posisinya di tengah. Kemudian tabelnya, untuk tabelnya ini mempunyai panjang 80%, 80% dari halaman websitenya. Kemudian margin 20 pixel sama seperti tadi, margin dan auto agar berada di tengah halaman. Kemudian border collapse ini untuk merapatkan elemen tabelnya. Jadi kalau ini misalkan di comment dan di share, nah dia akan ketahuan di sini ada space-nya dan tidak menyatu. Hanya kita pakai collapse. Dan di tabel kemudian TH itu tabel head, dan TD tabel data. Itu dengan spesifikasinya border ini agar berwarna hitam, 1 pixel ukurannya, tebalnya 1 pixel. Kemudian padding itu jarak elemen dalamnya itu 10 pixel. Kemudian text origin centernya untuk meratakan ke tengahnya ini. Kemudian ada T-body, TR, NTH, chill, ODD ini. Backgroundnya coklat. Apa sih fungsi ini nih? Fungsi apa namanya, style ini? Style ini tuh untuk memberikan sebuah warna di kolom yang ganjil, di baris yang ganjil, Sini dari di body baris ganjilnya kan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, yang ganjil ini akan berwarna coklat. Dan ada form di sini, formnya widthnya itu 50% ya, ini ukuran formulir ini, stylenya 50%. Dari halaman, kemudian marginnya 20 pixel, dan posisi auto di tengah, kemudian paddingnya 15 pixel, padding jarak dalamnya ini 15 pixel, dan ada border 1 pixel dengan border tebal 1 pixel, warnanya hitam, dan border radiusnya itu 5 pixel. Border radius ini untuk membuat sebuah rectangle-nya ini, kotaknya ini tidak terlalu lancip. Kemudian button, di sini ada buttonnya, button dengan padding atas bawah itu 8 dan sampingnya 15, dengan warna background colornya biru, colornya putih, warna teksnya putih. Kemudian bordernya, kalau button itu defaultnya ada border, nah ini bordernya di non, jadi lebih halus, dan border radiusnya 5 pixel dengan kursor pointer ketika masuk, dan transisi ketika masuk di hover itu ada 3 detik dan berubah warna jadi hijau menggunakan hover ini, dirubah backgroundnya. Untuk stylenya mungkin sekian. Kemudian lanjut di program kedua, yaitu kalkulator sederhananya, ya. Refresh. Di sini kalkulator sederhananya ada beberapa inputan. Yang pertama dengan judul kalkulator sederhana, dengan color teksnya itu hitam karena kita juga panggil um, style CSS-nya di sini. Style CSS-nya kita gunakan untuk kalkulator ini di sini tadi di form di sini nih, agar dia masuk juga stylenya ke sini. Kemudian ada div ini untuk mengelompokkan elemen atau membungkus suatu elemen menjadi kontainer gitu, konten. Kemudian ada beberapa inputan. Yang pertama inputan angka pertama di sini, dan juga input type, tipenya number, karena ini kalkulator. Jadi number dengan ID angka 1, ID ini nanti akan digunakan untuk kebutuhan JavaScript, dan juga di inputan kedua ada ID angka kedua untuk kebutuhan JavaScript-nya untuk mengoperasikan ini. Dan juga ada pilih operasi di sini. Ada pilih operasi dan juga select option-nya dengan value tambah, kurang, di sini tambah, kurang, kali, bagi. Di sini
Dan juga ada button yang ketika diklik nanti ada fungsi fungsi JavaScript untuk menghitungnya. Kemudian ada hasilnya nanti di sini. Di bawah sini nanti kita akan tampilkan hasil di sini dengan ID untuk kebutuhan JavaScript dan juga stylenya color black dengan ukuran A2. Dan di sini ada script function hitungnya, yaitu const A atau konstanta A, yaitu mengambil elemen by ID, ya, ID angka 1 di sini, yang sudah kita buat tadi, untuk mengambil value-nya yang sudah di-input oleh user. Kemudian di inputan kedua juga kita ambil, kemudian ada const operasi, di sini operasinya, ya, kita ambil value-nya, kita panggil by ID, kita ambil elemen by ID, ID-nya operasi, dan ambil value itu inputan yang dipilih, dan ada let hasil. Kenapa di sini pakai let hasil? Let hasil ini isinya berubah-ubah kalau let, karena si user nanti akan memasukkan angka yang berbeda-beda, hitung yang berbeda-beda. Jadi let hasil lebih fleksibel hasilnya. Dan ada if is none A is none B ini untuk menentukan apakah dia angka. Jika dia kosong, kamu akan menunjukkan masukkan angka yang valid. Nah, kalau dia kosong. Kemudian di sini ada switch, kita pakai switch operasi, switch case dengan ID operasi dengan nama variabel operasi ini yang sudah kita buat tadi di sini. Kita panggil di sini dengan case tambah. Tambah itu adalah value-nya. Value di sini tambah. Hasilnya itu A plus B dan break yang nanti akan di bawah. Yang akan dilanjutkan di case kedua kurang hasil A kurang B, kemudian kali hasil A kali B, kemudian bagi. Nah, di bagian ini ada sebuah validasi yang dimana jika hasil itu sama dengan B, B tidak sama dengan 0, maksudnya itu inputan user, ketika inputan user di sini 0, maka dia akan munculkan tidak bisa dibagi dengan 0 karena pembagian. Mungkin kita coba di sini 10 bagi 6, kita coba bagi. Nah, akan munculkan hasil tidak bisa dibagi dengan 0. Di sini ada memunculkan, ini adalah fungsi untuk memunculkan hasilnya, get element by ID hasil. Hasil ini adalah hasil ini, ID hasil, yang akan memunculkan hasil sama dengan hasil ini adalah hasil ini, hasil variabel yang kita ada di sini. Kalau hasil string ini akan dimunculkan di halaman outputnya. Kita coba di sini. Untuk validasi yang pertama itu masukkan angka yang valid. Ya. Yang kedua, validasi yang kedua bagi dengan 0, bisa semua. Dan di sini kita hitung dari tambah hasil 15 dikurangi 5 kali 10, dan juga dibagi hasilnya 2. Mungkin sekian untuk penjelasan program yang saya buat ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.